Bayangkan sebuah pagi yang biasa. Matahari baru saja terbit, burung-burung mulai berkicau, dan jalanan kota mulai ramai oleh orang-orang yang berangkat kerja atau sekolah. Di sebuah rumah sederhana, ada seorang pemuda bernama Raka. Umurnya baru 22 tahun. Ia penuh mimpi, penuh rencana. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari ini aku akan bekerja keras. Besok aku akan menabung. Tahun depan aku pasti bisa membeli motor baru. Lalu, kalau usaha onlineku sukses, aku bisa punya rumah sendiri sebelum umur 30." Raka tersenyum penuh semangat. Ia sudah menggambar masa depannya seindah mungkin di kepalanya. Tapi hari itu, di tengah semua rencananya, Raka membaca sebuah ayat di ponselnya. Seseorang mengirimkan Amsal 23:18 kepadanya. "Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Ayat itu membuatnya berhenti sejenak. Ada sesuatu yang hangat di hatinya. Masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Namun, di sisi lain, ia juga membaca Yakobus 4:13-17. "Hai kamu yang berkata, 'Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, tinggal setahun, berdagang, dan mendapat untung, padahal kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Raka terdiam, seolah dua ayat itu saling melengkapi. Di satu sisi, Tuhan menjanjikan masa depan dan harapan yang tidak akan hilang. Tapi di sisi lain, Tuhan mengingatkan bahwa hidup ini rapuh, seperti uap yang sebentar saja terlihat lalu hilang. Dua sisi yang harus dipahami. Kita manusia sering hidup dengan dua kecenderungan. Satu, terlalu pesimis. Ada yang berkata, masa depan suram, hidup ini susah, harapan itu cuma ilusi. Padahal firman berkata jelas, masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Dengan Tuhan, masa depan tidak pernah gelap. Dua, terlalu percaya diri. Ada juga yang berkata, aku sudah tahu apa yang akan terjadi besok. Aku bisa atur hidupku sesuka hati. Aku pasti berhasil. Yakobus menegur keras. Hidupmu itu seperti uap. Jangan sombong. Katakanlah, jika Tuhan menghendakinya. Keduanya berbahaya. Terlalu pesimis membuat kita putus asa. Terlalu sombong membuat kita jatuh. Kisah nyata di sekitar kita. Berapa banyak orang yang membuat rencana besar, lalu semua berubah dalam semalam. Ada yang baru buka usaha, sudah rancang proyeksi laba 5 tahun ke depan. Tiba-tiba pandemi datang. Semua hancur. Ada yang sudah janji akan menikah tahun depan, menabung dengan rajin, lalu tiba-tiba kehilangan pasangan karena kecelakaan. Ada yang sehat, penuh tenaga, lalu tiba-tiba divonis sakit parah. Semua rencana manusia bisa runtuh dalam sekejap. Hidup memang benar, seperti uap. Tapi di tengah rapuhnya hidup, Tuhan memberi kabar baik. Masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Artinya, masa depan yang Tuhan janjikan tidak ditentukan oleh situasi dunia. Pandemi tidak bisa membunuh harapanmu. Kegagalan tidak bisa menghapus masa depanmu. Bahkan kematian pun tidak bisa memutus janji Tuhan. Cerita perjalanan Raka-Raka yang tadi kita ceritakan akhirnya menyadari sesuatu. Ia tetap menulis mimpinya. Ia tetap menabung, tetap bekerja keras. Tapi kali ini ia menambahkan satu kalimat sederhana di atas semua rencananya. Jika Tuhan menghendakinya. Ia belajar merendahkan hati. Ia belajar bahwa masa depan bukan ditentukan semata-mata oleh kecerdasannya, koneksinya, atau kerja kerasnya. Masa depan ditentukan oleh Tuhan yang berdaulat, dan Raka menemukan damai yang baru. Karena kini, ketika gagal, ia tidak putus asa, sebab ia tahu harapan tidak akan hilang. Dan ketika berhasil, ia tidak sombong, sebab ia tahu itu semua hanya terjadi jika Tuhan menghendakinya. Apa artinya untuk kita hari ini? 1. Jangan takut masa depan. Mungkin kamu sedang khawatir, besok bisa makan apa, sekolah bagaimana, kerja di mana, siapa pasangan hidupmu.
Tapi firman Tuhan berkata, masa depan sungguh ada. Jangan biarkan ketakutan mencuri sukacitamu hari ini. 2. Jangan sombong dengan rencana. Buat rencana, ya. Kerja keras, ya. Tapi selalu serahkan kepada Tuhan. Katakan, jika Tuhan mau, aku akan lakukan ini. Itu bukan kelemahan, itu justru kebijaksanaan. 3. Hidup ini singkat, hidupmu seperti uap. Jadi, jangan buang waktumu untuk kesombongan, kebencian, atau hal-hal yang sia-sia. Lakukan yang baik hari ini, kasihi keluargamu hari ini, ampuni orang yang menyakitimu hari ini, karena kita tidak tahu besok. Penutup, sebuah gambaran. Bayangkan kamu meniup secangkir kopi panas, uapnya naik ke udara. Dalam beberapa detik, uap itu hilang. Itulah hidup kita. Tapi, berbeda dengan uap yang lenyap tanpa arah, hidupmu di tangan Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan tidak hanya memberi kita uap yang hilang, tetapi juga harapan yang kekal. Jadi, jangan takut menghadapi besok. Jangan sombong dalam merencanakan. Hidup sederhana ini, yang seperti uap, akan dipenuhi dengan makna kalau kita berjalan bersama Tuhan. Refleksi singkat. Hari ini, apa rencanamu? Apakah sudah kau serahkan pada Tuhan? Dan kalau kau tahu hidupmu seperti uap, apa hal baik yang bisa kau lakukan sekarang sebelum terlambat? Dengan 2 pasal ini, Tuhan mengajarkan keseimbangan. Pegang harapan dengan iman, jalani hidup dengan kerendahan hati. Itulah rahasia masa depan yang penuh harapan, tapi tidak sombong.